Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kapasitor bagian yang kedua, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Di sini kita lihat rangkaian seri. Ada 3 buah kapasitor kita rangkai secara seri. Kita katakan ini sebagai C1, ini C2, dan ini C3. Maka nilai gabungan dari rangkaian seri ini dituliskan 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Kemudian jika nanti muatan mengalir, kita katakan di sini Q, di titik ini kita katakan sebagai Q1, dan ini Q2 serta Q3. Maka besarnya muatan itu di setiap titik itu adalah sama. Artinya Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi banyaknya muatan yang masuk di sini harus sama di setiap titik. Berikutnya, jika nanti ditanya potensial pada kapasitor C1, maka besarnya potensial di V1 sama dengan Q/C1. Untuk potensial di titik kapasitor C2 ini itu adalah V2 sama dengan Q/C2. Demikian juga untuk yang kapasitor ketiga, potensialnya dituliskan dengan Q/C3. Untuk rangkaian paralel, kita buatkan di sini ada 3 buah kapasitor kita rangkai secara paralel. Kita katakan ini sebagai C1, C2, dan C3. Maka kapasitas pengganti itu dapat dituliskan dengan C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Tinggal kita jumlahkan aja. Kemudian jika nanti di sini mengalir muatan sebesar Q, muatan ini akan terbagi setiap titik percabangan ini. Karena di sini ada 3, maka dia terbagi 3. Kita katakan yang ke atas Q1, ini ada Q2, dan yang ke bawah ini kita katakan sebagai Q3. Besarnya Q yang masuk itu sama dengan yang keluar, Q1 tambah Q2 tambah Q3. Berikutnya kita lihat nanti potensial di kapasitas 1 ini, kapasitor 1, itu berarti V1 sama dengan Q1/C1. Jadi muatan yang melewati C1 ini. Kemudian untuk V2 juga hal yang sama, berarti Q2/C2, dan V3 sama dengan Q3/C3. Jadi untuk mencari potensial dengan rumus seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa potensial di setiap titik percabangan ini harus sama. Artinya potensial 1 harus sama dengan potensial 2 harus sama dengan potensial yang ketiga. Jadi kita buat V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Selanjutnya kita lihat ke soal supaya lebih gampang. Di sini dikatakan 3 buah kapasitor yang kapasitasnya sama besar, yaitu C. Ketiga kapasitor ini dipasang seperti pada gambar. Maka kapasitas pengganti antara titik A dan B, maksudnya titik A dan B itu adalah di ujung-ujung ini. Oke, kita buatkan dari sini pembahasannya. Yang 2 ini adalah paralel tentu. Yang ini kita paralelkan dulu, berarti C paralel sama dengan C ditambah C sama dengan 2C. Selanjutnya, karena ini udah paralel, kita gabungkan ke sini. Ini menjadi seri karena ini telah bergabung. Kita katakan ini seri. Untuk mencari C seri, kita buat rumusnya 1/C seri sama dengan 1/C ditambah ini tadi dari paralel, berarti 1/2C. Kita samakan penyambungnya, berarti ini 2C supaya sama, kita buat 2/2C ditambah 1/2C. Hasilnya 3/2C itu 1/C seri. Kalau kita cari C serinya ini naik ke atas, maka 2C nya naik ke atas, sehingga kita tulis C seri sama dengan 2C/3.
Jadi jawabnya adalah 2/3C yang D. Soal nomor 2 dibuat, besar kapasitas pengganti dari susunan kapasitas yang ditunjukkan pada gambar adalah. Kita lihat pembahasannya. Yang ini kita lihat dari rangkaian ini adalah paralel. Jadi kita buatkan dulu paralelnya. Rumusnya adalah C paralel yang pertama. Berarti karena ini ada paralel yang kedua nanti, 1 ditambah 2 ditambah 3 berarti 6 mikrofarad. Ini udah diparalelkan, berarti ke sini bisa kita serikan ini. Sehingga kita buatkan rumusnya 1/C seri yang pertama berarti sama dengan 1/6 ditambah 1/12. Ini 12-nya, yang ini tadi 6. Kita samakan penyebutnya, berarti 1/C seri 1 sama dengan, ini kita samakan ke 12 berarti dikali 2, 2/12 ditambah 1/12 sama dengan 3/12. Berarti C seri 1 ini tinggal kita naikkan ke atas, maka yang ini kita naikkan juga ke atas. Kita peroleh C seri 1 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 mikrofarad. Jadi yang ini sudah kita peroleh yang di atas 4 mikrofarad. Selanjutnya kita lihat yang ini adalah rangkaian paralel. Jadi kita rangkaikan dulu secara paralel. Hasilnya C paralel 2 sama dengan 4 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 9 mikrofarad. Kemudian hasilnya ini kita rangkaikan secara seri ke sini. Jadi rumusnya kita buat 1/C seri yang kedua sama dengan 1/9 ditambah 1/18. Ini kita samakan penyebutnya, berarti 2/18 ditambah 1/18. Hasilnya sama dengan 3/18. Jadi ini kita naikkan lagi ke atas, ini kita balik, ini juga kita balik. Hasilnya menjadi C seri 2 sama dengan 18/3 sama dengan 6 mikrofarad. Yang di atas sudah kita peroleh, ini sama dengan 4 mikrofarad, dan yang di bawah sama dengan 6 mikrofarad. Yang di atas dengan di bawah adalah rangkaian paralel, jadi kita gabungkan untuk C total atau C paralel. Di atas tadi 4, di bawah 6. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10 mikrofarad. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Di sini dibuat dari gambar di bawah ini, maka kapasitas penggantinya dari A ke B adalah masing-masing kapasitor mempunyai 1 milifarad. Oke, kita lihat dari A sampai B pembahasannya. A ke B ini bisa dilewati muatan, dari sini juga bisa, tetapi diminta A ke B tidak bisa melalui C ke D karena tidak ada hubungan. Jika nanti titik itu tidak dilewati muatan, maka harus kita buang dari rangkaian. Artinya yang ini tidak ikut. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Yang C8 adalah ini, C2 ini, dan C5. Oke, yang ini tinggal kita serikan. Berarti C seri kita buatkan rumusnya sama dengan 1/C seri yang pertama sama dengan, karena nilainya 1 semua, 1/1 tambah 1/1 tambah 1/1, ini tiga-tiganya. Hasilnya adalah 3/1. Ini naikkan ke atas, berarti kita peroleh C seri yang pertama sama dengan 1/3. Oke, ini sudah kita peroleh 1/3. Kita paralelkan ke C7 ini. Berarti C paralel sama dengan 1/3 ditambah 1. Ini 1, karena masing-masing tadi katanya 1 milifarad. Kita samakan, berarti 1/3 ditambah 1 itu adalah 3/3. Ini sama dengan 4/3. Jadi C paralel sampai sini sudah kita peroleh. Ini sudah digabungkan, maka ke sini harus seri. Jadi kita buatkan 1/C seri yang kedua sama dengan yang ini tadi 1/1 ditambah yang ini gabungan ini semua tadi 4/3, jadi 1/4/3.
Ini juga 1 ditambah 1 per 1. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini 1/4/3, ini kita naikkan ke atas, hasilnya menjadi 1/1 ditambah 3/4 ditambah 1 per 1. Kita samakan penyebutnya ini. Hasilnya 1/C seri sama dengan yang ini 1/1 sama dengan 4/4 ditambah yang ini tetap 3/4 ditambah 4/4. 4 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 11/4. Kita balikan, berarti C seri sama dengan, balikan ini ke atas, 4/11 milifarad. Berarti jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitasnya 3 farad, 6 farad, dan 9 farad dihubungkan seri. Kedua ujung dari gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya 220 volt. Tegangan antara ujung-ujung kapasitor yang 3 farad adalah, kita lihat di sini pembahasannya. Kita gambarkan dulu supaya lebih gampang. Ini C1 tadi yang 3 farad, C2 6 farad, dan C3 9 farad. Sedangkan ujung-ujungnya tadi dihubungkan dengan potensial 220 volt. Oke, ini rangkaian seri. Kita cari dulu C serinya. 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Kita masukkan nilainya, 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/9. Samakan penyebutnya ke 18, berarti ini dikali 6, kalikan ke atas, berarti 6/18 ditambah 3/18 ditambah 2/18. Berarti ini tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 11/18. Jadi C seri itu sama dengan 18/11. Oke, kita telah peroleh C gabungan, maka kita cari muatan. Q sama dengan C seri dikali potensialnya. Potensialnya 220, tinggal kita kalikan, berarti Q sama dengan 18/11 dikali 220 volt. Ini bisa kita coret, hasilnya di sini 20. 20 kali 18 berarti sama dengan 360 coulomb. Jadi muatan yang mengalir di sini sebesar Q sama dengan 360 coulomb. Di setiap titik sama muatannya. Yang ditanya tadi adalah tegangan antara ujung-ujung kapasitor 3 farad, berarti di sini. Maka kita peroleh V1 sama dengan Q karena sama per C1. Masukkan Q-nya 360, hasilnya menjadi 360/3 sama dengan 120 volt. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.